الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-thaminah kaunul masih Isa bin Maryam min afradi hadhil ummah. Keistimewaan yang ke-8 yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah ketika Allah menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai bagian daripada umat Nabi Muhammad. Wa inna min afradi hadhil ummah nabiyyan aziman min ulil azm. Sesungguhnya termasuk bagian dari umat ini adalah seorang nabi yang sangat mulia yang termasuk daripada nabi ulul azm, nabi ulil azmi. Wa huwal masihu Isa alaihi salam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Fa innahu hina yanzilu yakunu min hadhil ummati ittifaqan. Karena ketika Nabi Isa nanti turun, maka beliau menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, dan ini adalah kesepakatan para ulama. Jadi beliau turun, tetap posisi beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Tetapi di saat beliau turun, beliau tidak membawa risalah yang dulu beliau bawa. Beliau tidak membawa syariat yang dulu beliau bawa, tetapi beliau meneguhkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak membawa syariat baru. Biasanya para nabi itu datang dengan syariatnya masing-masing dan tidak saling mengikuti antara satu dengan yang lain. Tetapi Nabi Isa ketika turun di akhir zaman, beliau menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Ma'a baqaihi ala nubuwatihi, beliau menjadi umat Nabi, tetapi beliau tetap juga menjadi seorang Nabi. Nabi iya, umat Nabi Muhammad iya. Bal zahaba jam'un minal ulama ila annahu sahabi. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lijtima'ihi bin nabi wa huwa hayyun mu'minan bihi wa musaddiqa, karena beliau termasuk orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan hidup. Karena Nabi Isa itu kan kada mati, beliau diangkat oleh Allah. Jadi ketika bertemu Nabi, bertemu tidak dalam keadaan wafat, dalam keadaan hidup. Orang yang bertemu Nabi dalam keadaan hidup lalu beriman kepada Nabi, itu disebut sahabat. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah bagian daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Nabi iya, sahabat Nabi iya, umat Nabi iya. Wa idza nazala, dan manakala beliau turun di akhir zaman nanti, fa inna ma yahkumu bi syari'ati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa tabi'un li nabiyyina, walidzalika fa innahu yusalli ma'muman ma'a jama'atil muslimin kama jaa'a fil hadits bis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum, wa fi sahihi Muslim fayanzilu Isa ibn Maryam alaihi salam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallah hadhihi al-ummah. Wa fi musnadil Imam Ahmad bin Hanbal fa idza hum bi Isa bin Maryam fatuqamus shalah wa yuqalu lahu taqaddam ya ruhallah fayaqulu liyataqaddam imamukum falyusalli bikum. Coba lihat, apabila Nabi Isa turun, maka beliau akan menegakkan hukum Nabi Muhammad.
Tidak membuat hukum baru, tetapi menegakkan hukum yang selama ini tidak ditegakkan. Yang selama ini tidak ditegakkan. Makanya ulama kita katakan bahwa agama kita ini memiliki 4 pilar. 1 ibadat, 2 muamalat, 3 munakahat, 4 jinayat. Nah, dalam urusan ibadat kita dijamin. Bahkan negara pun apabila ada orang yang mengusik orang sembahyang Jumat, itu bisa dipidanakan ke kadara. Bisa. Kita pun kada boleh mengganggu orang beribadat hari Minggu. Kemujuk-ujuk orang acara-acara Minggu beribadat, ente ganggu, ente bubarkan, ente bakal dipenjara. Karena negara menjamin setiap pemeluknya ini untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Berarti untuk menjalankan ibadah kaum muslimin ini diberikan ruang. Kayak itu lah. Kita diberi ruang untuk beribadat, diberi ruang, diberi kebebasan. Makanya kita bebas beribadat. Kada ada yang boleh mengganggu. Berjamaah kada ada yang ganggu. Berjumat kada ada yang mengganggu. Kita beribadat dengan aman karena negara menjamin. 1. 2. Dalam muamalat negara memfasilitasi. Kan banyak di antara kita yang teguh dengan keyakinan bahwa ada beberapa transaksi dari bank konvensional yang dianggap sebagai bagian yang di dalamnya terdapat hukum riba. Menurut kebanyakan ulama. Lalu digagaslah untuk dibentuk yang namanya bank syariah. Negara memfasilitasi itu. Berarti kita ini dihargai. Karena kita tidak mau bersinggungan dengan yang riba, maka dicarikan jalan keluar kayak apa? Kada riba. Makanya sekarang ada pegadaian syariah lah. Apa lagi? Perbankan syariah ada kalau, apalagi pegadaian syariah ada, apalagi yang ada? Syariah itu aja tadi. Leasing syariah adalah. Pokoknya syariah itu menunjukkan di dalam muamalah. Ketika aspirasi kaum muslimin yang begitu banyak mengatakan ini riba dan kami kada bersinggungan dengan itu, maka negara kemudian memberikan fasilitas. Nah, perbankan kemudian mengembangkan, ada yang ulun curiga lah. Ulun merasa seandainya sebenarnya orang tuh banyak yang hendak berkredit barang, banyak benar yang hendak berkredit, cuma lantaran takut tersandung dengan nangaran riba, makanya orang kada wani masuk. Seandainya kita ada andai, seandainya ada satu badan yang mempraktikkan sistem leasing yang pure syariah, mungkin orang bakal wani berhubungan dengan leasing ini yang pure syariah. Di dalam prakteknya leasing ini benar-benar mengikuti aturan syariah. Mungkin orang bakal berani untuk berutang lewat leasing ini. Tapi caranya diatur. Berarti menunjukkan kepada kita bahwa negara tidak kemudian harus ikuti aja yang ada, kada, diberikan ruang. Makanya ada yang namanya perbankan syariah, pegadaian syariah, dan itu tidak dibatasi tapi diberikan ruang, diberikan keringanan, difasilitasi. Berarti syariah di negara ini ditegakkan dari segi muamalahnya. Meskipun di dalam prakteknya mungkin ada yang harus disempurnakan, tetapi ruang itu telah terbuka, tinggal menunggu kita untuk menyempurnakan praktiknya. 2, berarti tegak saudara, ibadat dijamin, muamalah difasilitasi untuk bagaimana muamalah ini berjalan sesuai syariah. 3, sekarang lihat yang namanya munakahat. Makanya negara memfasilitasi dengan adanya KUA, ada pengadilan agama, supaya diatur pernikahan ini sesuai dengan cara yang diyakini orang Islam. Makanya KUA itu kada mau ngawinkan orang bila kada bawa wali, kada bersaksi. Mesti ada walinya, mesti ada saksinya. Jadi sesuai kayak, nah orang-orang yang maaf non muslim, ini kada dipaksa harus mengumpati aturan kita. Inya kawin atur aja dengan caranya, apakah inya bawa wali atau kada, inya bersaksi atau kada. Tapi ini untuk kita orang Islam, mesti ada wali, ada saksi.
Berarti tegaklah hukum munakahat ini. Tegak. Berarti tiga pilar ini bisa berdiri dengan tegak. Tinggal pilar terakhir yang sampai sekarang belum berdiri, yaitu jinayat. Orang Islam diberi ruang, yo beribadat dengan cara ente, jalankan. Karena yang non muslim silahkan berjalan. Yang kedua, Islam diberikan kewenangan untuk menentukan mau atau tidak bermuamalah dengan sesuatu yang tidak sesuai syariat. Ternyata orang Islam kadang mau difasilitasi muamalat dengan cara syariat. Yang ketiga, kita nikah kadang mau mengumpati cara yang kada sesuai dengan aturan agama, maka difasilitasi KUA menganut tata cara yang sesuai syariat. Harus berwali, harus bersaksi, dan aturan lain. 3, 4, jinayat ini kada tegak sama sekali belum tegak sama sekali. Tapi bisa lah ditegakkan, bisa. Apa jinayat? Jinayat itu maling tangan pagat, merampok atau membunuh orang balas bunuh. Merampok lain maling, beda. Kalau merampok maka apabila inya merampok, maka hukumannya adalah dengan cara potong silang tangan kanan batis kiri. Tangan kanan batis kiri. Itu jinayat. Mesti tegak. Nah, jelas lah. Itu jinayat. Bisa tegak mestinya. Karena pada dasarnya hukum ini tergantung. Misal kita andai-andai tahun 2080 ulun jadi presidennya. Kan kada tahu. Lalu ulun menggagas. Ayo kita buat hukum ini. Ya hayya bil habib. Ulun menggagas. Kayak ini aja dah, kita buat koruptor tuh hukum mati. Mati ada urusan, mati tuh bang. Pengedar, buat hukuman tuh tegas dengan cara agama. Bela bunuh, kada usah danu, bunuh aja langsung juga. Bela bunuh, mati juga. Coba bayangkan, pemerkosa 15 tahun. Berapa banyak orang perkosa? Pembunuh 20 tahun. Rampok 15 tahun. Hibak kalau penjara tuh. Dan di penjara itu bubuhannya kadang bayar SPP. Loh ya, bubuhannya kadang bayar SPP. Itu negara yang membayar, negara yang memberi makan. Berapa anggaran untuk memberi makan pembunuh selama 20 tahun? Berapa anggaran untuk memberi makan pemerkosa selama 15 tahun? Berapa banyak? Lah Islam simpel, kada usah nang kayak itu uyuh. Bilinya memati orang, jadi ketika orang akan melakukan sesuatu berpikir panjang jadi. Karena hukum tegak, bisa lah tuh, bisa ulun usulkan, lalu pian DPR-nya pian setuju berjalan tegak syariat. Jadi dari 4 pilar itu 3 pilar berdiri tegak, 1 pilar belum. Kenapa? Sekali lagi ulun ulang. Ulun menggagas satu gagasan. Lah, dia eksekutif dengan legislatif kan. Ulun menggagas. Lalu pian yang memutuskan sebagai wakil rakyat. Lalu pian iakan berdiri kada hukum tahjandri. Berdiri. Cuma kenapa itu kada berdiri sampai sekarang? Kalau itu hukum tegak, banyak nang buntung tangan. Minimal buntung tuh bila mencuntan anggit orang bedidiaman, maling, copet. Tapi mun rampok atau membunuh orang dan segala macam itu hukumannya mati. Banyak nang hilang manusia. Makanya kada berani orang itu tegak. Amun nang lain kada ada berkaitan hukuman, kada apa-apa tegak. Kalau sudah berkaitan hukuman, wah ini maka ngalih. Karena kadang-kadang yang ngalih ini, ya itulah ngalihnya kita, serba salah bener. Kadang-kadang hukum Allah itu
Itulah kenapa saking luar biasanya sampai Nabi katakan laukanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Saking luar biasanya syariat agama. Tapi kan mustahil, kada mungkin itu. Tapi daripada ketegasan syariat tuh kayak itu, kada ada urusan. Sayyidina Abu Bakar itu ketika dalam pertempuran, ketika bertemu anak sidin masih dalam keadaan jahiliyah, ujar Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, biar ulun nang menghadapi anak ulun. Syariat itu begitu, syariat itu hak-hak, batil-batil. Cuma ketika hukum tadi lawan yang lemah inya ganas, sudah lawan nang kuat inya lemah, nah ini ngalih. Cuma di ini kadalah tuh di Brazil. Ya udah di Brazil tuh kadang-kadang bubuhan nang bandar-bandar itunya bekerja sama lawan bubuhan nang kuat-kuat di Brazil kayak itu. Nah, ya kalau nggak ada percaya takuni Pak Hari. Pak Hari ini berdiam di Brazil ya. Ya kalau Pak Hari ahoynya la kulli hal. Pak Hari mana gerang? Pak Hari mana gerang? Pernah tahu Pak Hari yang tinggi mana? Oh di situ juga sekalinya sama aja. Baik, udahlah kesimpulannya. Nah itu yang dilakukan Nabi Isa di akhir zaman. Hukum itu bakal ditegakkan. Berarti hukum, makanya akhir zaman itu kan akan mencapai puncak kejayaannya kaum muslimin ini. Nah ketika hukum tegak itulah, makanya di bab sebelumnya kan kita katakan kalau itu amar ma'ruf nahi mungkar itu tegak, maka apa yang terjadi? Yang terjadi Allah akan memberikan pertolongan. Itu Allah menurunkan semua rezeki dari langit dan menumbuhkan tumbuhan dari bumi. Bumi itu makmur. Kenapa? Karena hukum tegak, amar ma'ruf nahi mungkar jalan. Kan ini sambungan dari minggu lalu. Bila kita hendak mendapat pertolongan Allah Ta'ala, amar ma'ruf mesti tegak. Itu pertolongan Allah akan datang. Bila kada pertolongan yang dijanjikan pun Allah kada wajib menolong, karena janji itu diberikan kepada orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Pertolongan Tuhan turun. Muninya kada melakukan syarat, kada wajib juga Tuhan untuk menyempurnakan janji. Nah lalu Nabi katakan, ujar Nabi pulang, ketika Nabi Isa itu turun, karena ketika ada umat Islam sholat, ternyata Nabi Isa datang, maka nangaran melihat Nabi, Nabi Isa maju pian, silahkan pian maju jadi imam. Apa ujar Nabi Isa? Ujar Nabi Isa, la kada sih. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Tetapi ujar Nabi Isa, kalianlah yang akan memimpin kelompok kalian sendiri. Kalian yang akan memimpin kelompok kalian sendiri. Berarti kaum muslimin ini, kaum beriman ini, ujar Nabi Isa, akan dipimpin dari golongan kalian sendiri. Bahkan Nabi Isa aja kada mau, kada ya Nabi Isa bubuhan nikam ipa takrimatullah hadhil ummah. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kita dipimpin oleh orang kita juga yang beriman kepada Allah. Kita dipimpin oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya imam sholatnya kena adalah bagian dari umat ini, bukan Nabi Isa umpat di belakang jadi makmum. Lalu kemudian dikatakan, ujar mereka taqaddam ya ruhallah, Nabi Isa maju pian jadi imam. Lalu kemudian ujar Nabi Isa, fayaqulu liyataqaddam imamukum, kada ajar Nabi Isa imam ikam majanang maju, falyusalli bikum, silahkan perintahkan dia untuk menjadi imam bagi kalian, sembahyang bersama kalian. Berarti imamnya bukan Nabi Isa. Lalu kemudian di dalam Sunan Ibnu Majah, ketika qomat sudah dikumandangkan, Nabi Isa datang, lalu mereka katakan taqaddam. Lalu Nabi Isa berkata kepada imam, taqaddam fasholli fa innaha laka uqimat. Ujar Nabi Isa, maju buhan nikam, karena sholat ini didirikan, sholat ini dikumandangkan untuk kalian.
maka majulah mereka. Coba pian sadari, sembahyang ini Allah syariatkan untuk umat Nabi Muhammad. Ini yang Nabi kita dapatkan ketika Isra dan Mi'raj. Maju ya Nabi Isa, kalian yang lakukan, kalian yang pimpin, karena ini salat jar Nabi Isa didirikan untuk kalian. Maka kita yang saling menjadi imam antara satu dengan yang lain. Walhasil andal akhbara tawatarat bi anna Isa yusalli ma'muman yauma yanzilu khalifatan fil ummatil Muhammadiyah. Maka ketahuilah bahwasanya kabar hadis yang membicarakan tentang turunnya Nabi Isa, bahwa beliau akan sembahyang menjadi makmum ini mencapai derajat mutawatir. Ketika kaum muslimin itu dipimpin oleh seorang khalifah, suka kada suka di akhir zaman khilafah alaman hajin nubuwah itu pasti akan tiba. Suka kada suka, maka di akhir zaman akan berdiri dan akan tegak al khilafatu alaman hajin nubuwah, khilafah yang benar-benar berdiri tegak di atas manhaj kenabian, pasti berdiri tegak. Dan itu akan berdiri tegak ketika datangnya Imam Mahdi di akhir zaman. Imam Mahdi turun, lalu berhadapan dengan pasukan Dajjal, lalu Nabi Isa turun. Itu rentetannya kayak itu. Imam Mahdi berdahulu datang, lalu terjadi pertempuran dengan Dajjal, baru Nabi Isa turun. Nabi Isa kemudian membunuh Dajjal. Lalu kemudian kaum muslimin mencapai masa kejayaannya. Lalu kemudian tidak lama turun Ya'juj Ma'juj. Nah, ketika turun Ya'juj Ma'juj ini puncak kerusakan. Ya'juj Ma'juj ini turun, bahkan Nabi Isa pun kada menghadapinya. Bahkan Nabi Isa pun diperintahkan untuk bersembunyi di belakang bukit Tursina bersama dengan kaum muslimin. Mereka berlindung di belakang bukit, lalu mereka meminta pertolongan kepada Allah. Allah sendirilah kemudian yang turun tangan memerintahkan. Kalau bahasa kita tuh macam ada ulat, macam entah bakteri entah ulat yang kemudian menghabiskan dan membunuh Ya'juj Ma'juj, sehingga bangkai Ya'juj Ma'juj itu ada di mana-mana. Dalam riwayat dikatakan tidak ada sejengkal pun tanah di muka bumi apabila pian berjalan mesti pian terinjak Ya'juj Ma'juj tuh bangkainya. Jadi bangkainya terhambur di tanah, busuk tanah ini, busuk bumi ini dengan sebab bangkai Ya'juj Ma'juj. Lalu Nabi Isa pun kemudian kewalahan. Nabi Isa berdoa lagi, Allah, bumi ini begitu busuk dengan sebab Ya'juj Ma'juj, maka bersihkan. Lalu datanglah burung-burung besar yang mengangkat bangkai Ya'juj Ma'juj untuk dibuang ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Setelah itu baru hujan deras, baru bumi mengeluarkan banyu, lalu dunia itu ditapas sebersih-bersihnya. Lalu setelah itu kaum muslimin pun masih merasakan kejayaannya sampai Nabi Isa benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman. Nah, ini rentetan sebelum terjadinya kiamat yang besar. Akhirnya berantai itu sampai puncaknya ketika matahari terbit dari barat. Orang terbangun, terkajut. Ternyata begitunya bangun matahari terbit dari barat. Sekalinya seorang bangun kesorean, melihat ke barat matahari di situ. Terus seorang guring kada ingat. Begitu asarnya bangun. Kadanya hendak kiamat, pang dasar guring kada ingat. Lihat ke timur ada matahari, di barat. Kadanya orang asar sudah. Lalu kemudian dikatakan, wahwa ay Nabi Isa adalah wa in kana wahidan min afradiha wa min atba'i nabiyyina sallallahu illa annahu rasulun wa nabiyyun karim. Jadi Nabi Isa meskipun beliau bagian dari umat ini, tapi beliau tetap seorang rasul dan nabi. La kama yazunnu ba'dun nas annahu ya'ti wahidan min hadhihi al-ummah biduni nubuwatin wa risalatin. Tidak seperti yang dikira sebagian orang bahwa beliau turun hanya sebagai umat nabi, tidak lagi sebagai nabi dan rasul. Tidak, beliau tetap turun sebagai nabi dan rasul. Wa yajalu annahuma la tazulani bil maut fa kaifa biman huwa hayyun. Jadi ujar mereka, kalau Nabi Ibrahim dalam tanda kutip Nabi Ibrahim wafat, tetap disambat Nabi. Setelah ruh berpisah dengan jasad, tetap disambat Nabi. Apalagi Nabi Isa nang memang kada mati, nang jasad dengan ruh kada berpisah.
Ujar Nabi, la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksiru salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul jizyah. Akan datang, ujar Nabi, akan tiba masa tidak lama lagi datang Isa bin Maryam. Beliau akan datang sebagai seorang pemimpin yang adil yang akan menghancurkan salib. Ini bukan kita bicaraan oleh, tetapi sesuai dengan riwayat ini. Nabi katakan begitu. Wayaksur, karena menurut keyakinan kita kaum muslimin, Nabi Isa tidak disalib. Hasya, Nabi Isa tidak disalib, tapi diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Wayaqtulul khinzir, dan beliau akan membunuh babi. Wayadul jizyah, dan beliau akan menghapuskan pajak. Menghapuskan pajak. Sampaikan hadis ini di dinas pajak, kacau berarti. Dinas pajak. Hadis masalah yadul jizyah. Itu di akhir zaman, di akhir zaman. Artinya saking kaum muslimin itu benar-benar mencapai puncak kejayaannya. Bahkan dikatakan ketika orang ingin bersedekah, berzakat, itu terputar kadada yang berhak nerima, saking semuanya makmur. Makmur. Orang tuh berzakat tuh bingung kemana julung. Ini kadang-kadang kita bingung juga kemana julung, saking banyaknya. Siapa yang dijulungi, banyak banget penerimanya, kada kehitungan. Jadi sama aja, wah ini bingung, kayaknya, tapi kayaknya bingungnya karena kada ada lagi nerima. Wa yazidu hadzal ma'na wuduhan hadits Abdullah bin Mughaffal yanzilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin ala millatih. Jadi Nabi Isa itu turun di akhir zaman sebagai orang yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Karena seperti yang pian tahu, sebagian orang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka beranggapan bukan Nabi Muhammad. Maka turunlah Nabi Isa sebagai orang yang dipercaya. Karena maaf, kita bicara nih aja lah. Karena Nabi Isa ini kita boleh katakan bahwa saat ini agama terbesar di dunia, ya, yang paling besar di dunia jumlah penganutnya adalah Kristen. Terlepas itu gabungan antara Katolik dengan Protestan, ya. Dan mereka semua arahnya ke Nabi Isa. Terlepas dari sebagian menganggap Nabi Isa hanya seorang Rasul, terlepas sebagian mengakui Nabi Isa adalah anak Tuhan. Intinya mereka akan mendengar apa yang Nabi Isa katakan. Maka itulah Nabi Isa turun di akhir zaman untuk memberikan ikrar dan membenarkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fir rusul may yattabi'uhu rasulun 'amilun bi syari'atihi tarikun li syar'il ladzi uhiya bihi illa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun nabi yang diikuti oleh rasul-rasul yang lain, bahkan rasul itu meninggalkan syariat mereka untuk mengikuti nabi itu, terkecuali nabi kita Muhammad. Li'annahu nabiyul anbiya, karena Nabi Muhammad ini adalah nabi yang bahkan semua nabi yang lain wajib beriman kepada Nabi Muhammad, dan seandainya mereka bertemu nabi yang lain wajib menolong Nabi Muhammad, wajib menolong dan beriman serta tunduk kepada syariat yang Nabi bawa, siapapun dia. Andai-andai kita, seandainya semua nabi dari Adam sampai yang terakhir Nabi Isa misalnya terkumpul semua bertemu Nabi Muhammad, maka wajib semua mereka itu berkhidmat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wajib, dan mereka otomatis wajib meninggalkan syariat yang mereka bawa untuk mendukung syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam ini beliau seperti yang pian tahu anak daripada Sayyidah Maryam. Maryam ini orang yang tekun di dalam beribadah kepada Allah. Makna Maryam itu adalah perempuan yang tekun di dalam ibadatnya. Itu Maryam. Maryam anak daripada Hana. Hana ini adalah bini dari Hana ini bini Imran. Lah, bini Imran. Jadi Imran dan Hana, ada sebagian riwayat mengatakan saat itu umur Hana ini sudah 90 tahun ke atas. Makanya kan bila orang beranak tuh guru-guru baharijar, Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa.
Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Jadi Hana melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Hana ini istri Imran, makanya kan ada namanya Alu Imran, keluarga Imran. Lain Al Imran lah, Alu Imran. Ali Imran, keluarganya Imran. Imran dengan Nabi Zakaria, Nabi Allah Zakaria itu apa sih bahasa kita tuh? Bini dengan bini bedang sanak, meruai. Karena Hana dengan bini Nabi Zakaria itu bedang sanak, berarti Nabi Zakaria dengan Imran itu meruai kah? Meruai. Ya meruai lah, dan kayak kalau Nabi Zakaria, Hana itu ipar sidin, lakinya Hana Imran, berarti kan meruai, bini-bini bedang sanak. Nah, umur 90, lalu kemudian Hana ini bersandar di bawah pohon, tiba-tiba melihat ada seekor burung yang sedang memasukkan makanan ke muntung anaknya. Jadi burung nih dengan paruhnya tuh mengambil makanan, cacing ke apa, lalu dengan muntungnya itu dimasukkan ke muntung anaknya. Lalu Hana tuh terungut, ya Allah, seandainya ulun di posisi burung tuh, nah artinya berisi anak yang kemudian ulun beri makani dengan tangan ulun seorang. Lalu kemudian ini yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Kemudian Hana berkata, ujar Hana, inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, nah lalu bernazar, ini kuatnya nazar lah. Ketika beliau bernazar, padahal umur itu sudah 90, sudah kepala 90-an, bebini. Bahkan ada riwayat mengatakan beliau ini mandul, ditambah monopos. Sekarang mana sih ini orang kesehatan? Logikanya bebini itu kada usah mandul, jangan katakan mandul, subur, tapi monopos sudah, maulah beranak. Itulah monopos. Monopos itu kada haid lagi. Itu bebini bilangnya sudah kada haid lagi, berarti kada bakal bisa beranak meskipun awalnya subur. Atau inya belum monopos tapi mandul, kada mau juga. Ini mana mandul, mana monopos. Tapi beliau bernazar, kalau Allah memberi ulun anak, maka anak ini aku bebaskan, muharrara, aku akan wakafkan anak ini kepada Tuhan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Imran ini keturunan Nabi Sulaiman. Turunan Nabi Sulaiman, sama dengan Nabi Zakaria. Cuma Imran ini pemimpin. Nabi Zakaria tuh boleh kita katakan satu sebagai nabi kan, nabi, dan beliau itu memimpin ibadah di Baitul Maqdis. Memimpin ibadah di Baitul Maqdis, Nabi Zakaria salah satunya. Singkat cerita, singkatnya bedanya kita tadi kan berarti mau mengisahkan manakib walinya turun rahmat, apalagi manakib ambia para nabi. Lalu Nabi Hana benazar, aku bila lahir anakku laki-laki ini akan berkhidmat untuk masjid. Sebenarnya kada, beliau cuma katakan umum lah. Beliau katakan inni nazartu laka ma fi batni, aku akan nazarkan ya Allah apa yang ada di dalam parutku ini. Nah, ketika beliau hamil, beliau nazarkan, aku bernazar bahwa anak ini bakal berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, tolong terima nazar ulun ini. Oke lah. Ternyata falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Sebenarnya laki sidin Imran sudah menagur. Ujar Imran, kenapa jadi ente benazar kayak itu? Iya kalau anak kita lelaki. Musia bebini kayak Pak. Kayak apanya berkhidmat di masjid mun bebini. Bingung anak, tapi terlanjur. Sudahlah kita tunggu. Nah, ada riwayat mengatakan Imran ini wafat sebelum Hana melahirkan Maryam. Imran wafat sebelum Hana melahirkan Maryam. Berarti lahirlah Maryam dalam keadaan yatim. Ya, lahir. Lalu kemudian ketika lahir Maryam, lalu beliau katakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata ulun melahirkan anak bebidi.
Ya dalam hati kayak apa sih, ya Allah sekalinya begini. Karena makanya beliau katakan di sini, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Karena dianggap bebini ini tidak seperti lelaki ketika berkhidmat. Makanya di sini dikatakan li'anna dzakar aqwa 'alal khidmati wa aqwam biha. Karena li'anna dzakara aqwa 'alal khidmati wa aqwamu biha. Karena lelaki ini dianggap lebih kuat dan lebih mampu berkhidmat dibanding bebini. Makanya beliau terasa kayak ada sedikit kecewa kenapa yang lahir bebini. Tapi sudahlah, karena itu sudah ada janji. Walau beliau katakan wa inni sammaituha Maryam, dan ulun namakan anak ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan ulun ya Allah meminta kepada pian untuk melindungi Maryam yang baru lahir ini, begitu juga anak cucunya dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini bagus banget kita. Makanya orang-orang tuh ketika melapaikan banyu diantaranya u'idzuka minasyaitonir rajim wa min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Itu dianukan. Lalu kita lindungkan anak itu daripada syaitan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Nah, ketika lahir Maryam, lalu kemudian Allah terima nazar daripada siapa? Hana. Lalu Maryam dari kecil langsung begitu lahir diserahkan ke Baitul Maqdis. Tapi di sini dikatakan wakaffalaha Zakaria, kada langsung. Ketika beliau datang ke Baitul Maqdis, ternyata di Baitul Maqdis itu ada banyak pemuka dan banyak pemimpin ibadat. Jaka ibadat kita masjid itu banyak imamnya. Salah satunya Zakaria. Lalu Nabi Zakaria ini bakaras, ujar Nabi Zakaria, aku nang maha ragunya karena ini kemanakanku. Kan kemanakan bini kok, mamanya tuh iparku, aku yang melihara. Ujar yang lain ora iso. Kita oke, ente berkeluarga, cuma kita maaf aja, kita ini semua hendak mendapatkan keberkahan karena ayahnya pemimpin, orang mulia, keturunan mulia. Lalu akhirnya pemimpin saat itu, jaka bahasa kita imam besarnya mengatakan kayak ini sudah, kalian semua berjalan, karena mereka itu diantara Nabi Zakaria itu adalah menulis Taurat yang ditinggalkan oleh Nabi Musa, menyalin Taurat. Karena ulun sudah katakan dulu bahwasanya turunnya Nabi Isa bahkan itu tidak menghapuskan hukum Taurat tetap berjalan. Lah, Nabi Isa tuh diantaranya turun membawa datangnya Injil, kadang menghapus Taurat. Makanya sekarang perjanjian lama perjanjian baru sama-sama dipakai, karena hukum itu ada di perjanjian lama, hukum ada di dalam Taurat. Injil tidak membicarakan hukum Taurat yang bicarakan. Jadi di sana Nabi Zakaria itu, nah mereka masing-masing menulis wahyu itu, lalu masing-masing bisi pulpen. Lalu ujar imam senior kayak neja, siapa yang hendak melihara Maryam lemparkan pulpennya ke sungai, karena Allah akan memberi tanda siapa yang pantas melihara Maryam. Lalu masing-masing menimbai, sekong timbai. Terakhir Nabi Zakaria, setiap orang yang melempar pulpennya tenggelam kecuali pulpen Nabi Zakaria. Ketika dilemparkan inya timbul dan posisinya berdiri. Akhirnya diserahkanlah Maryam kepada Nabi Zakaria ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Singkat kisah, lalu kemudian Nabi Zakaria memelihara Maryam dari kecil, dibuatkan ruangan khusus. Di situ Maryam beribadat, lalu berkhidmat untuk membersihkan Baitul Maqdis. Kena beribadat, kena membersihkan, kena beribadat, kena membersihkan. Jadi maaf, bubuhan yang begawi membersih masjid, ujar bahasa ini kaum. Itu berarti termasuk orang nang maumpati gawian mamanya Nabi Isa. Terhormat luar biasa. Terhormat, jangan memandang kaum sebelah mata. Jangan memandang kaum sebelah mata. Ini begitu kaum aja. No ada nang lain aja. Orang berdatang, ulun hendak melamar anak pian. Anu maaf anak muda aja.
Saya ingin bertanya jadi orang tuanya binian tadi. Nya kasihan datang melamar, rupanya kaum nih datang. Bu Haji, Pak Haji jar, ulun ini datang niatan baik, ingin melamar anak sampean, mudahan niat baik saya diterima. Orang tua kan ya wajar Jepang betakun. Saya ingin bertanya jar orang tuanya. Begini anak muda. kayak film Wiro Sableng lagi. Apa pekerjaan kamu? Pekerjaanmu apa? Anu ulun ini kebetulan diamanahi menjadi pegawai. Pegawai di mana jar? Pegawai di Kementerian Agama. Bagian agama. Cuma bagian urusi masjid. Aja bahasano kaum. Ujar orang bubuhan kami semalam alumni Darussalam itu mengaum jar. Mengaum kaum, mendengar kaum lalu anu inggih. Jadi begini, kami sebelumnya mohon maaf ya, kebetulan anak kami ini rencana belum ingin kami nikahkan ya, karena masih ingin melanjutkan sekolah. Intinya tuh sebujurnya bukan itu, karena kaumnya kasihan. Ini hati-hati orang begini, padahal kaum ini masya Allah didatang ditolak. Kenapa jadi ditolak? Karenanya kaum. Kok bisa begitu? Kama pegawaian kaum ya. Boleh ke jalan. Tapi ulun ading basit ya. Lalu Kemading basit kan jadi ya basit apa kan kaum juga begitu boleh sama lawan basit sama-sama kaum. Nah ini satu hal yang ulun ingin sampaikan, kaum ini mulia, kaum ini mulia. Coba bayangkan masjid-masjid itu kita lah di dalam mazhab sembahyang lah berjamaah itu ulama katakan tuh menghidupkan syiar tuh fardu kifayah hukumnya. Tuh ulama katakan begitu. Maksudnya kayak apa? Maksudnya ujar ulama, kalau guru Darmawi sembahyang di rumah lawan bini sidin, misalnya guru Idham di rumah sembahyang lawan bini sidin, Habib Alwi di rumah sembahyang lawan bini sidin, guru Sirat lawan bini sidin, tapi di rumah masing-masing. Di masjid kada ada yang sembahyang, dilanggar kosong, di masjid kosong, maka ulama katakan sekampungan berdosa, karena syiar kifayah itu kada hidup. Untuk menghidupkan kampung dengan jamaah. Nah sekarang kaum standby di masjid. Subuhnya ajan, harinya hujan. Inya ajan. Nah. Inya tarhim. Inya qomat. Inya juga imam. Oh, ya. Begitu tuntung sembahyang bawirid bersalaman sorangan aja kasihan. Kosong masjid kada ada orang. Tiap saat inya mengiau orang. Mengajak orang, berapa banyak orang yang datang ke kaum mengiau, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Inya nang membawai orang, jakanya kada ajan orang kada datang. Orang kan banyak petunggu sudah ajan ke belum jar. Lalu ajan kaum, berapa banyak orang nang datang, seitu kaum itu dapat pahala. Belum lagi yang bersihi masjid. Nah, ulun ingin sampaikan, ulun ingat ada satu hadis riwayat daripada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu sahabat Nabi yang beliau ini masuk Islam di tahun 9 Hijriah. Berarti 1 tahun sebelum Nabi yantaqil ila Rafiqil A'la. Tamim Ad-Dari ini lah, kalau tidak khilaf asalnya Nasrani kalau tidak khilaf. Kalau tidak khilaf Nasrani. Tamim Ad-Dari ini setahun aja sawat bertemu Nabi, nang beriman lawan Nabi. Tapi ketika Nabi keluar ke masjid, Nabi itu melihat masjid itu terang, berlampu. Ada lampu berminyak. Nabi tanya jadi Nabi terangnya, panggil Nabi masjid ini siapa nang narangi? Ujar bubuhannya ya Rasulullah, Tamim nang menerangi. Tamim. Ujar Nabi mana orangnya? Kiau sini. Datang Tamim. Ujar Nabi Tamim bujur kayak kam nang meminyaki lampu nih, melampui masjid nih. Ujar Tamim inggih ya Rasulullah. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi iya Tamim. Kama nawwarta masjidana, sebagaimana kamu terangi masjid kami. Nawwarakallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan terangi hidupmu dunia dan akhirat. Kubur ikam bakal terang. Kenapa? Ikam menerangi masjid kami.
Hidup ikam di dunia, di akhirat bakal terang wahai Tamim. Sampai Nabi katakan, lau kana libnatun, seandainya ujar Nabi aku masih diisi anak, laankah tukaha, aku akan nikahkan kamu dengan dia. Coba, andai Nabi aku wahai Tamim diisi anak masih babini, jakanya ada, ku kawinakan nikah. Cuma kan anak Nabi sudah ada dikawini Sayyidina Utsman, ada dikawini Sayyidina Ali, kada ada lagi. Jakanya adanya Nabi, kam ku kawinakan. Nah coba, ada nang paham sahabat, ada nang paham. Ya Rasulullah, mun pian kada diisi lagi anak babini, ulun ada ay. Engkau itu kawinakan anak ulun aja. Iya jar Nabi, dikawinakanlah Tamim lawan anak orang tadi. Berarti disuruh untuk merabutakan kaum. Mau urusi masjid kalau ini menerangi masjid. Ujar Nabi, kam Tamimnya jakanya ba anak lah. Aku nih ba anak, ku kawinakan nih kamu anakku. Cuma kan ada lagi anak Nabi sudah begini. Sahabat paham, nah ini pentingnya paham. Ulun ada ayah Rasulullah, anak ulun aja dah. Iya dikawinakan. Coba hari. Kalau bang betakun Tamim apa gawian nih kam? Kada. Tuh gawian melampaui masjid. Tamim Ad-Dari. Jadi makanya ulun katakan ini kayak apalah bahasanya supaya mulia. Makanya bukan jamaah masjid-masjid di panitia maaf nih lah. Jakanya kawa gaji kaum tuh naikkan. Naikkan gaji kaum. Ini kaum kasihan aja bang. Gaji berapa tahun kada suah naik. Parai sedikit kada kawa. Bilinya rigat masjid rigat sedikit nya disalahkan. Kayak apa itu? Siannya kaum. Jadi tolonglah sekali lagi buhan panitia, jakanya kawani imbah mendengar kayak ini ternyata kaum tuh mulia di sisi Allah Ta'ala nya, karena nya mau urusi rumah Allah pegawai Tuhan. Jadi mulia kan naikkan gajinya. Panitia tampar nih. Anda kada boleh nampar panitia masjid. Jadi seperti itu. Ya anu banar kadang-kadang ya Allah kaum. Berapa gaji kaum sebulan? 1,5 juta. 1,5 juta sebulan gaji kaum. Berapa gaji khotib nang sekali naik? 7,5, 1 juta sekalinya naik khutbah. Kaum ini kasihan nang membuatikan duit dalam amplop. Kaumnya nang memasukkan kalian 1 juta gaji sebulan. Diulung ya Allah. Sian kaum. Kadang dimasukkan anu jar tenang aja jar. Bilanya ente jadi kaum gaji pokok 1 juta cuma dijadikan cadangan khutbah setahun jadi cadangan kada suatu pakai. Khotib kada suah kada turun terus khotib. Kada suah terpakai jadi cadangan kasihan. Nah inilah kita harus perjuangkan nasib bubuhan kaum ini. Ingatilah nanti bilanya jadi DPR aja Hendri. Salah satunya tolong perjuangkan nasib para kaum. Kalau perlu gaji kaum itu digaji khusus. Jangan menunggu yang dari masjid, jadi alokasikan dana segan bubuhannya itu nah. Tahu kayak apalagi bahasanya supaya paham. Mana kaum. Itu kaum ini kasihannya jadi Bilal bang menyelajur Bilal. Berapa diisi orang amplok Bilal? Berapa amplok Bilal doh? Udah terbuka aja doh. Ulun sering katakan lah, ulama katakan antara muadzin dengan imam mana ganalnya pahala, itu mayoritas ulama katakan ganal pahala muadzin loh. Bilal itu dengan imam ganal muadzin pahalanya, karena muadzin ini memanggil orang ajan. Ini ajan tuh memanggil orang untuk datangan orang. Berapa banyak orang beribadat gara-gara panggilannya dapat. Makanya ganal pahalanya. Loh, ada yang betakun tapi Nabi Muhammad bang kenapa jar kada ajan? Nabi Muhammad jar kenapa kada ajan? Nabi Muhammad tuh kada ajan itu rahmat bagi kita. Kenapa? Kalau sampai Nabi Muhammad nang ajan wajib orang datang. Kada datang. Apabila orang kada datang dosa besar karena meninggalkan panggilan. Kan Nabi memanggil hayya 'alas shalah. Ayo aja Nabi datangan ke masjid sembayangan. Lalu kada datang dosa besar.
Makanya Nabi itu kada ajan. Karena bila Nabi ajan mendatangi itu berubah jadi wajib. Makanya Nabi itu kada ajan. Yang lain ajan. Pahala azan besar. Jadi antara Bilal lawan imam, ganal Bilal pahalanya. Bahkan lawan khotib bang, insya Allah ganal Bilal pahala. Karena inya yang memulai semuanya. Yang memanggil orang. Jadi ganal pahala Bilal pada khotib. Pahala, amun amplok terganal khotib bang, nanya lah. Amun amploknya terganal khotib pada Bilal. Jadi bahari guru ada kisah ini kisah nyata terjadi di alam semesta ini. Yang kada usah disebut lah pokoknya anunya daerah mana, siapa tokohnya kada usah disebut. Ini bila ada kesamaan nama dan ini. Tapi dasar bujur kejadian, guru itu juga kisah. Jadi dalam hati ulun kesimpulannya guru ini pintar, titik dah itu benar. Kenapa? Sidin ini khutbah khutbah Jumat. Rupanya panitia ini kan manusia biasa juga. Begitu khatib bulik disalami oleh panitia, terima kasih telah menjadi khatib di masjid kami. Inggih sama-sama dah. Dan bersalaman paham kalau damploknya nih. Kada kawannya pas bersalaman kan. Akhirnya ambil amploknya bulik. Sampai rumah buka sekalinya betulis Bilal. Betulis Bilal bre. Maka sidin khatib. Betulis Bilal. Tutukar khotib 1 juta, Bilal 2,5. 2,5 Bilal, khotib 1 juta, Bilal 2,5. Panik nggak nih? Betulis Bilal, padahal seorang khotib sudah 2 hari kesian menyiapkan bahan khutbah nih, menyalin 2 hari menyiapkan bahan khutbah. Panjang khutbah, sekalinya sampai ke rumah betulis Bilal. Sampai rumah tulis Bilal, telepon sidin panitia, dasar telepon sidin. Sidin bekesah. Ku telepon sidin panitia. Teleponnya, assalamualaikum sidin. Waalaikumsalam. Apa kabar guru? Anu sidin, aku nih ampun maaf lah menelpon. Anu sidin, aku nih tebawa hak Bilal. Bagus kalau salah. Aku tebawa hak Bilal, bujur juga hak Bilal. Aku nih sidin pinanya tebawa hak Bilal. Hendak ku buli kakasin, kasihan inya ujar. Padahal kan kasihan nih. Kasihan Bilal. Padahal sampai itu Bilal kada ada menghubungi panitia. Sidin yang menghubungi. Anu sidin, aku nih bensin tebawa hak Bilal. Bujur bang bahasa sidin. Anu sidin aku hendak membulikakan hak Bilal, kasihan inya jar. Padahal sidin nang kasihan. Itu. Ini terjadi lah. Kan lika-liku hidup. Terjadi itu. Antik jalan. La ilaha illallah. Wah ini menelpon ke panitia ya Pak. Panitia nggak sadar diri. Tahu kayak apa kelanjutannya kan HP lagi ulun tuh. Pokoknya ditelepon sidin habis saya anu sidin. Tapi bujurnya sidin itu hendak mengembalikan hak Bilal. Kan kada boleh makan hak orang. Hak orang. Hak orang 2,5 aja, hak orang 1 juta. Lalu kada boleh Bilal aja maka sunyi kesian gak ada mahabari lagi. Ya Allah. Makanya sekali lagi naikkan gaji kaum bisa. Naikkan gaji kaum. Ulun ingat bana almarhum guru kita guru Asmuni lah, almarhum guru Asmuni Marhanang. Sidin itu rancak mengkritisi masjid-masjid itu sidin saldonya kebanyakan karena mau keluar. Anak bebanyakan saldonya banyak miliar-miliar beratus-ratus juta, cuma kekurangan masjid ini ngalih banah dan menukar rapat ini rapat itu ini ujung karas juga kada tertukar duit saldo bertambah terus. Ujar sidin nang kaya orang makan gancang behera kada kawa itu jar sidin. Aku sidin paling muar bilang nang kaya itu hak orang sidin. Orang tuh justru menjulung duit itu supaya dipakai bapak hebat simpan.
Ini kadang-kadang anu jar pasang pang AC di masjid. Hajar kayak pembayarinya lain seorang nang membayar kayak itu berpikir. Ya kadang-kadang alih. Tapi itu di sini kadada di daerah. Jadi tolong ya diperhatikan tuh. Nah andai kata pang dari duit itu tadi kita naikkan gaji kaum, orang-orang nang melajari mengaji kakanakan TPA di sekitar itu diambil. Kada apa-apa. Wajar orang kayak itu disejahterakan nya. Seorang nyaman ke sana kemari berusaha inya di masjid aja maharagu masjid itu nama anu masjid. Tapi yang jelas lah masalah panitia memperhatikan atau kada, masalah panitia masjid perhatian atau kada lawan kaum, yang jelas Nabi sangat memperhatikan kaum tadi. Nabi sangat memperhatikan orang nang ma'urus masjid tadi. Sampai ada kalau bebinian kisahnya nang ketujuh membersihi masjid itu, dan bebinian kulit hitam tuh waktu wafat kada diberitahu orang. Nabi ini kada diberitahu pada meninggal, marah Nabi. Kada diberitahu bahwa perempuan itu wafat. Jadi Nabi sangat besar perhatian kepada orang yang memperhatikan masjid. Nah, udah kita lewati itu. Tuh cari jadi riwayat tentang cerita Tamim Ad-Dari, pasti pernah akan dapatkan cerita itu. Bahwa Tamim Ad-Dari ini hendak dikawinakan Nabi lawan anak Sidin. Hendak dikawinakan Nabi lawan anak Sidin. Nah ini sedikit tentang wallahu a'lam bishawab. Minggu depan jelas kita anulah. Ini masih malam Rabu depan safar kah masih? Ya, malam Rabu depan masih akhir safar. Dan berarti Rabu muka ini arba mustamirnya kan? Jadi insya Allah malam Rabu depan aja insya Allah kita akan bacakan manakib Guru Bangil. Ya mudah-mudahan Allah turunkan rahmat lawan kita. Harus saja ditakut-takuti bihmat arba mustamir, tentunya kita gembira aja insya Allah Allah Ta'ala akan menjaga kita. Fallahu khairun hafidha wa warhamur rahimin. Sepaling baik penjaga itu Allah Ta'ala. Makanya di Arba Mustamir di bulan Safar itu kalau di Hadramaut justru Arba Mustamir itu digunakan untuk berwisata. Orang-orang naikkan ke gunung karena anu ke kolam renang, bemandian atau begembira supaya jangan tapi murung memikirkan musibah turun. Bah, harus dipikirkan musibah turun. Yakin insya Allah kita berada dalam perlindungan Tuhan, tetapi berikhtiar wajar. Jadi bila ada mustamir lakukan ikhtiar yang diajarkan ulama, setelah itu optimis insya Allah kita terlindung dari segala mara bahaya. Kenapa? Karena kita diisi Tuhan yang maha pelindung. Bila Allah yang melindungi, kadada yang kawa mencelakakan. Wallahu a'lam bishawab. Ulun ingat ya ada ulun anulah